Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Ada satu nikmat yang mana nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Sehingga dengan nikmat ini seseorang akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan nikmat yang agung ini seseorang akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini pula seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Itulah nikmat al-hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu yahdi man yasha'u min 'ibadihi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, at-taufiq kepada hamba-hambanya yang diinginkannya kepada jalan yang lurus. Maka hidayah ini Allah berikan kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Kita bisa duduk bermajelis ilmu yang di dalam kita mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita mengetahui ini kebenaran, ini kejelekan, ini tauhid, ini kesyirikan, ini sunnah, ini perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Itu semuanya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain jamaah sekalian, ada orang yang dihalangi dari hidayah ini. Ada orang yang dihalangi dari petunjuk ini, sehingga walaupun disampaikan kepadanya Al-Quran, disampaikan kepadanya Sunnah, ini perintah Allah, ini larangan Allah, tetapi karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, faqasat qulubuhum, hatinya pun menjadi hati yang keras, tidak mau menerima kebenaran. Oleh karena itu di dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu." Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan kesesatan kepadanya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Inilah hidayah jemaah sekalian, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Hidayah adalah harta yang sangat mahal harganya. Hidayah ini kita tidak bisa dapatkan di toko-toko, supermarket, di pasar-pasar sentral, tidak. Tetapi ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hanya memberikan kepada hamba-Nya yang diinginkannya. Hidayah ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kalau bukan karena hidayah jemaah sekalian, tidak mungkin kita duduk di tempat ini. Kalau bukan karena hidayah, tidak mungkin kita bisa menegakkan salat karena Allah. Kalau bukan karena hidayah, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Ingat, dengan pengenalan yang sebenarnya. Sebab banyak orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang salah, dengan pengenalan yang batil yang menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Dia mengenal Allah, Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Dia mengenal Allah dengan keyakinan wahdatul wujud, Allah bersatu dengan hamba-Nya. Ini semua keyakinan-keyakinan. Mereka mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka terjatuh ke dalam penyimpangan. Maka bagaimana mungkin dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak bisa menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dia sembah? Siapa yang dia ibadahi? Untuk siapa dia salat? Untuk siapa dia melaksanakan ketaatan? Sementara dia tidak mengetahui pengenalan yang benar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah. Merupakan harta yang sangat mahal harganya. Ghali jiddan. Yang tidak akan mungkin kita menjualnya dengan dunia yang sangat rendah ini. Yang seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah jemaah sekalian, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, maka
orang-orang kafir tidak akan mungkin bisa merasakan dunia sedikit pun. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma taqakasara minha syarbata ma'in." Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah walaupun seperti sayap nyamuk. Berapa kilo beratnya sayap nyamuk? Ada 1 kilo, 1 ons, 1 gram. Nabi memberikan perumpamaan. Bagaimana keadaan dunia ini? Kata Nabi, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, walaupun seperti sehelai sayap nyamuk, maka sungguh Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang-orang kafir. Seandainya ada nilainya, tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Khusus orang-orang yang beriman saja. Kenyataannya, dunia Allah berikan kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir. Bahkan kebanyakan dari orang-orang kafir, mereka diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka nikmat dengan makanan, dengan minuman, mau makan apa saja ada, mau minum seluruhnya. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berlimpah dengan harta, kekayaan dibandingkan dengan kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan dunia kepada hambanya, itu bukan tanda cintanya Allah kepada dia. Jangan tertipu. Tetapi hidayah ini Allah hanyalah memberikan kepada siapa yang dikhususkan oleh Allah. Dan merupakan musibah di atas musibah ketika hidayah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah hidayah at-taufiq. Inilah hidayah yang khusus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah itu terbagi menjadi 2. Ada hidayah at-taufiq, ya, yang dikenal dengan hidayah secara khusus. Ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hidayah jenis yang pertama ini dinantikan kepada makhluk yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Nabi cinta kepada keluarganya, Nabi cinta kepada pamannya. Tapi Nabi tidak bisa merubah hati pamannya. Tidak bisa merubah. Pamannya mendukung dakwah Nabi. Dia mendukung dakwah kemanakannya. Ya, tetapi karena hidayah atau taufik hanya khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mentakdirkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sungguh kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada keluargamu yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ada hidayah secara umum. Hidayah secara umum inilah hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah dikenal sebagai petunjuk, ya, beri penjelasan, mengajak kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Inilah hidayah, ya, bimbingan. Dan ini datang dari para nabi dan rasul Allah, dari para sahabat, dari kalangan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan yang lurus. Apa hidayah ini? Hidayah al-irsyad wal bayan. Nah, ini bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jenis hidayah yang pertama, hidayah taufik, ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan selainnya. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang misalnya, tujuan kita adalah semata-mata ingin menyampaikan kebenaran itu.
Tetapi yang merubah hati seorang hamba itu bukan kita. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan indah Al-Quran, indah sunnah Nabi SAW, ini kebenaran, ini tauhid, ini kesyirikan, tidak boleh kita memaksakan orang. Saya sampaikan ini, kamu harus ikut. Kalau tidak, kamu masuk neraka. Dipaksakan orang. Tidak. Tugas kita hanya menyampaikan, jemaah sekalian. Tugas kita hanya mengajak. Orang terima atau tidak, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat, kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kondisi kita? Sebelum hidayah itu datang kepada kita. Begitu juga kondisi orang lain. Yang mungkin keadaan kita itu lebih parah daripada orang tersebut. Ya. Mungkin penentangan kita lebih besar. Penolakan kita lebih besar. Bahkan bukan hanya itu, mungkin kita sampai berusaha untuk memberikan kejelekan kepadanya misalnya, pada orang yang menyampaikan kebenaran itu. Saking tidak senangnya kita. Sehingga jamaah sekalian dari sini, hendaklah kita memahami bahwa hidayah at-taufiq, hidayah al-irsyad wal bayan, itu yang bisa kita lakukan. Namun hidayah at-taufiq itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang beliau bawa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa adalah hidayah itu sendiri. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus nabinya, yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haqq. Jadi yang dibawa oleh Nabi dua, hidayah dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida, untuk dimenangkan atas seluruh agama-agama yang lainnya, dan cukuplah Allah itu menjadi saksi. Kata para ulama ketika menafsirkan apa makna al-huda wa dinil haq di dalam ayat ini, al-huda yakni al-ilmu an-nafi' wa dinil haq yakni al-amal as-salih. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Makna al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Itu huda. Jadi hidayah yang dibawa oleh Nabi adalah ilmu itu sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah amalan yang soleh. Ini dua perkara yang dibawa oleh Nabi yang tidak pernah terlepas. Hidayah yang dibawa oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat, yang berbuahkan dengan amalan yang soleh. Agama yang hak adalah amalan yang soleh. Maka ini dua perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Boleh membawa hidayah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min 'ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Demikianlah kata Allah, "Auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Al-Quran dikatakan sebagai ruh. Sehingga ketika Al-Quran ini masuk ke dalam hati-hati manusia, maka hati itu menjadi hidup. Sebab dia diibaratkan sebagai ruh. Sebagaimana jasad, ketika ada ruh di dalamnya, dia akan hidup. Bisa berjalan, bernapas, beraktivitas. Ya. Namun ketika ini ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasad itu menjadi apa? Bangkai. Demikian pula Al-Quran jamaah sekalian. Ketika Al-Quran ini masuk ke dalam hati-hati manusia, maka hati itu akan menjadi hidup. Tetapi kalau Al-Quran itu ditolak, tidak mau diterima, tidak masuk ke dalam hati manusia, maka orang yang berjalan itu adalah ibarat bangkai yang berjalan. Dia berjalan dalam keadaan hidup,
namun ternyata hatinya adalah hati yang keras, lebih keras daripada batu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman, di mana engkau dulunya wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi Al-Quran sebagai cahaya. Maka siapa yang tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Sunnah, pasti dia akan berjalan di atas kegelapan. Walaupun dia tinggal di tempat yang sangat terang, walaupun dia tinggal di dalam istana yang dipenuhi dengan cahaya, lampu yang sangat terang, namun ketika dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh jemaah sekalian, mereka berada di dalam kegelapan. Kegelapan iman, kegelapan jauh dari ilmu, dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai cahaya. Nahdi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya. Jadi, walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina, yang mana Al-Quran itu kami jadikan sebagai hidayah. Kenapa? Sebab Al-Quran itu sumber ilmu itu sendiri. Dikatakan ilmu itu ilmu yang manfaat karena dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran inilah yang memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu jemaah sekalian, jikalau kita mendapati diri kita merasakan nikmat hidayah ini, mari kita menjaganya. Jikalau kita telah merasakan nikmatnya hidayah, mengenal iman, mengenal sunnah, mengenal Al-Quran, mengetahui kebenaran, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, kita bisa mengetahui ini tauhid, ini kesyirikan, ini perintah, ini larangan, maka jaga hidayah itu jemaah sekalian. Jangan lepaskan. Jangan sampai kita melepaskan hidayah tersebut, menukar hidayah tersebut hanya karena perhiasan dunia yang rendah ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebanyakan doa beliau meminta hidayah ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu al-huda, petunjuk, bimbingan. Wat-tuqa, saya meminta kepadamu ketakwaan. Wal-'afaf, saya meminta kepadamu kesucian jiwa, kesucian diri. Wal-ghina, dan kecukupan di dalam hati. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul Allah yang paling mulia, masih meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita adalah umat Rasulullah yang semakin jauh, yang sangat jauh dari zaman kenabian, itu harus lebih meminta hidayah ini jemaah sekalian. Di dalam hadis ini mungkin kita bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih minta hidayah? Bukankah Nabi sudah diberikan hidayah oleh Allah? Bahkan yang dibawa oleh Nabi adalah hidayah. Tetapi kenapa Nabi masih meminta, ya Allah, berikanlah kepada saya hidayah? Jawabannya, yang diminta oleh Nabi adalah al-istimraru 'ala al-hidayah. Yang diminta oleh Nabi adalah terus-menerus di atas hidayah. Allah sudah memberikan hidayah, tetapi yang diminta oleh Nabi adalah, ya Allah, berikanlah hidayah itu terus-menerus ke dalam diri saya. Kenapa harus kita minta kepada Allah? Al-istimraru 'ala al-hidayah. Ingat jemaah sekalian, hati kita lemah. Al-qulubu wa'ifa wasyubhatu khattafah.
Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Hati ini berubah-ubah. Hari ini bisa kita taat, esok hari tidak tahu bagaimana keadaan kita. Hari ini bisa kita mengikuti majelis ilmu, kita bisa belajar agama, beberapa hari yang akan datang belum tentu, jangan sakit. Hari ini bisa kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, di atas ibadat kepada Allah. Beberapa hari kemudian belum tentu kita bisa seperti ini. Hari ini kita bisa salat berjamaah dengan kaum muslimin, menegakkan salat berjamaah, tetapi esok hari bagaimana kondisi kita? Sehingga yang kita minta kepada Allah, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, terus menerus minta kepada Allah. Al-istimraru 'ala al-hidayah. Oleh karena itu, di dalam setiap harinya, apa yang kita minta kepada Allah, paling sedikitnya 17 kali. Ditambah lagi kalau kita salat sunnah, Masya Allah, kita senantiasa minta hidayah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah yang dijadikan sebagai rukun salat. Di dalam ayat, di akhir ayat dalam surah Al-Fatihah kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Terus menerus berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Ini jalannya orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepadanya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nabi dan para sahabatnya. Apa hidayah yang Allah berikan kepada mereka? Al-ilmun nafi' wal 'amalus salih. Ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan yang saleh. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada mereka, yang kita minta kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, selamatnya umat ini itu ditentukan dengan keikutan mereka kepada umat yang terdahulu. Sehingga kalau mau selamat, kalau mau berada di atas jalan yang lurus, maka minta kepada Allah jalan yang lurus itu sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kita beragama sebagaimana agamanya mereka. Kita beramal sebagaimana amalannya mereka. Kita berakidah sebagaimana akidahnya mereka. Inilah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang disesatkan adalah dari kalangan Nasara. Sifat mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Kita pertengahan yang kita minta. Bukan jalannya orang yang berilmu saja tidak ada amalan, bukan pula jalannya orang yang beramal tanpa ilmu. Kedua-duanya berada di dalam kesesatan. Yang kita minta adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berilmu dan mengamalkan ilmu. Ikhwan fillah azakumullah, inilah hidayah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jaga hidayah ini, sebab kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kita. Setelah kita keluar dari majelis ini, apakah kita bisa masih tetap di atas ketaatan kepada Allah? Sebab jika hidayah itu terlepas dari diri kita, maka kita pun akan diharamkan dari kebaikan tersebut. Dengan hidayah inilah al-taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengenal kebenaran. Kita bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa duduk dalam majelis ilmu. Kita bisa mengetahui kebenaran. Kita bisa mengetahui kejelekan. Kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu hidayah ini adalah harta yang sangat mahal harganya. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hanyalah memberikan kepada hamba-hambanya yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu butuh kita mengetahui perkara-perkara yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah itu. Ketika hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, maka menjaga hidayah adalah kewajiban bagi kita. Maka kita harus mengetahui hal-hal yang akan menghalangi hidayah itu masuk ke dalam hati seorang hamba. Atau perkara-perkara ketika hidayah itu masuk, maka hidayah itu akan terlepas. Hati-hati. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim
rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyebut perkataan salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Ibrahim Al-Azdi Al-Balkhi rahimahullahu taala, yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang akan menghalangi hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Penghalang hidayah. Ini harus kita tahu. Kata Syekh Ibnu Ibrahim Al-Azdi Al-Balkhi rahimahullah, "Uglul liqa babu tawfiqi 'anil khalqi sittati asya." Ditutupnya pintu taufik, ditutupnya pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati hambanya disebabkan diantaranya karena 6 perkara. Ini beliau sebutkan ada 6 sebab-sebab tertutupnya pintu hidayah. Ingat, hidayah sekali lagi mahal harganya. Ada perkara-perkara yang akan menyebabkan hidayah itu tertutup, tidak bisa masuk ke dalam hati. Yang pertama kata beliau, ada 6 ya, yang mungkin ya sesuai dengan waktu kita sebutkan saja sampai waktunya habis. Masih ada berapa menit? Setengah jam. Yang pertama kata beliau, istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Berupaya untuk merasakan nikmat Allah, untuk bernikmat-nikmat, berbahagia, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun dia lalai dari mensyukurinya. Wa hadza sababul awwal. Ini sebab yang pertama. Ini sebab yang pertama terhalangnya hidayah masuk ke dalam hati seorang hamba. Ketika seseorang berupaya untuk merasakan nikmat Allah, namun dia jauh dari kesyukuran. Tidak mau mensyukuri nikmat. Padahal seluruh nikmat jemaah sekalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu orang yang paling miskin sekalipun di dunia, maka nikmat Allah itu tidak pernah terputus kepadanya. Bukankah dia masih bernafas? Bukankah Allah masih memberikan kesehatan kepadanya? Bukankah Allah masih memberikan kekuatan kepadanya? Bukankah Allah masih memberikan tempat tinggal kepadanya? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya jemaah sekalian. Sehingga salah kalau pemahaman seseorang nikmat itu hanya sebatas uang. Siapa yang tidak ada uangnya, itu tidak ada nikmat darinya. Salah besar. Nikmat Allah itu sangat banyak jemaah sekalian. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat udara. Kira-kira kalau udara yang dihampakan, kira-kira gimana? Bisa bernafas? Pusing. Tidak akan bisa bernafas. Allah berikan gratis. Gratis ini udara ini. Di mana saja silakan bernafas. Sekarang lagi kritis moneter. Silakan bernafas sekuasnya. Allah memberikan secara gratis. Tapi kalau orang sakit, sesak napas, masuk ke rumah sakit, dikasih oksigen, bayar itu. Mahal lagi. Udaranya mahal. Kalau nggak punya uang, ya pinjam. Masuk rumah sakit, sesak napas, dikasih oksigen, udaranya dibayar. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam fasilitas, kekayaan dunia ini lengkap seluruhnya untuk manusia itu sendiri. Allah seluruhnya berikan kepada kita secara gratis. Yang Allah minta hanya satu. Bagaimana kita mensyukuri itu? Dan bukti dari kesyukuran itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kalian kufur maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Ya. Jadi Allah berikan nikmat itu supaya Allah menambahnya. Itu tujuannya. Dengan syarat syukuri. Bersyukur Allah tambah, bersyukur Allah tambah, terus menerus Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kalian syukuri. Jauh dari kesyukuran ini adalah di antara sebab tertutupnya pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab yang pertama. Sehingga jemaah sekalian, ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara jalan terbukanya pintu hidayah itu. Siapa yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dari seluruh kondisinya dia bersyukur kepada Allah. Dia meyakini bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Dia meyakini dalam hatinya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat datangnya dari Allah. Dia ucapkan dengan lisannya bahwa seluruh nikmat ini datangnya dari Allah. Dengan ucapannya alhamdulillah wa syukrillah, dengan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian puncak dari kesyukuran itu, dia menjadikan nikmat tersebut sebagai upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang akan membuka pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin jemaah sekalian. Min thawabi at-ta'ah at-ta'atu ba'daha wa min 'uqubati al-ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang selanjutnya. Dan di antara balasan kejelekan dari maksiat itu, dia akan melaksanakan maksiat yang selanjutnya. Kalau orang beribadah kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia akan melakukan ketaatan yang selanjutnya. Itulah hidayah dari Allah. Sehingga ketika kita sholat di atas hidayah, kita melaksanakan sholat dengan ikhlas kepada Allah, yakin kita akan melaksanakan ketaatan yang selanjutnya. Sehingga kalau ada orang yang sholat hari ini dia bisa sholat, sebentar subuh tidak bisa sholat, duhur sholat lagi, asar tidak bisa sholat, ini belum bersyukur namanya. Sebab orang yang bersyukur, akibat dari kesyukurannya dia, ketaatan yang dia lakukan, dia akan melaksanakan ketaatan yang selanjutnya. Tapi kalau masih bolong-bolong, iya, makanya belum. Wa min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Di antara kejelekan dari maksiat adalah dia akan melaksanakan maksiat yang selanjutnya. Perhatikan. Ini yang pertama. Sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang akan membuka pintu hidayah itu. Jauh dari kesyukuran, istighaluhum bin ni'mah. Dia berupaya untuk merasakan nikmat Allah, namun jauh dari kesyukuran, ini penyebab tertutupnya pintu hidayah. Ingat, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Sebab banyak orang yang tahu kebenaran. Dia membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah. Ya, ikut juga majelis ilmu, bertanya juga, banyak membaca buku, tapi karena Allah menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hatinya, nggak bisa juga terima. Ada kan seperti ini? Ada juga, ya, dia mengakui, saya tahu ini dilarang, tapi masih sulit, saya tinggalkan. Kenapa? Ya sebenarnya bukan dia tidak sanggup. Yang dianya sebenarnya tidak mau. Itu ya. Pokoknya di situ. Buktinya kalau dia pergi ke kebunnya bisa memikul 50 kg
pupuk NPK. Dilewati lagi masjid. Iya. Bisa kan? Belum lagi kalau ada motornya. Subhanallah, dimudahkan. Lewati masjid, enak. Sampai ke kebun. Tapi ketika terdengar azan, berat sekali mau sholat. Enggak kuat. Kenapa enggak pergi sholat? Sakit-sakit ini. Sakit-sakit itu. Iya, kalau ke kebun bawa kerja, pergi panen sawitnya, panen coklatnya, luar biasa kuatnya. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan. Baru pertama ini belum selesai ya. Perhatikan. Terkait dalam permasalahan tambahan nikmat, harus kita ingat, dan ini sudah sering kita sampaikan, bahwa ada tambahan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, pada hakikatnya itu bukan tambahan kebaikan. Hati-hati. Yang ternyata tambahan nikmat dari Allah itu adalah sebagai bentuk perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, sementara dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan kebaikan, terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Tetapi semakin terbuka rezekinya. Ini hati-hati. Kadang di sini seseorang tertipu. Dia bangga, Allah memang cinta kepada saya. Saya memang tidak pernah sholat, tapi Allah juga masih kasihan kepada saya. Ini bukti cintanya Allah. Hati-hati, bukan. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yunhib, fa innama huwa istidraj." Jikalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, sementara hambanya ini berada di atas maksiat, Allah terus berikan nikmat kepadanya. Kata Nabi, ketahuilah itu adalah perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kepadanya untuk terus-menerus dia berada di atas kesesatan itu. Summa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ternyata fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', Allah membukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya. Kondisi yang seperti ini jemaah sekalian adalah kondisi banyak manusia yang tertipu. Kenapa? Tertipu. Disangkanya itu kebaikan dari Allah. Dia jauh dari sholat, jauh dari ibadah, jauh dari baca Quran. Iya. Terjatuh dalam perkara kesyirikan, terjatuh dalam perkara bid'ah, terjatuh dalam perkara maksiat. Justru Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Semakin dikasih, berhasil coklatnya, berhasil sawitnya, berhasil bisnisnya. Wah, bangga. Saya enggak pernah sholat. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan, masih sayang kepada saya. Tetangga sebelah rajinnya bukan main ke masjid, setiap azan ke masjid, susah terus. Tertipu. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu, sampai dia bergembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bergembira? Bergembira kondisinya seperti ini. Kalau orang ketika dia salah di dunia, kemudian Allah langsung kasih sakit dia, gimana kondisinya? Sadar kan? Wah, memang selama ini saya salah. Saya jauh dari masjid, terlalu sibuk dengan bisnis. Datang, kembali sholat, rajin ke masjid. Dia sadar, ditegur. Dia terjatuh ke dalam kesalahan. Kemudian dia jatuh miskin misalnya.
Tadinya dia sebagai orang yang kaya atau miskin, dia kan bisa sadar, dia bisa berpikir, ini teguran dari Allah ini. Selama ini saya lalai. Selama ini saya lebih sibuk dengan bisnis saya lebih sibuk dengan kebun, saya lebih sibuk dengan mengurus dunia. Ini mungkin teguran dari Allah. Kembali dia mengambil air wudu. Dia menghadiri panggilan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya kalau seperti ini, dia masih bisa sadar. Tapi kalau kondisinya dia lari dari Allah, dia jauh dari ibadah, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, bahkan dia bergembira dengan kondisi tersebut. Ini hati-hati jamaah sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ditangguhkan pun siksaan bagi mereka di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepada mereka di akhirat, dan seketika itu juga dia akan dalam keadaan menyesali dirinya. Hati-hati dengan istidraj ini. Tinggal bagaimana kita menilai dari kita. Sebab kita lebih tahu bagaimana kondisi kita daripada orang lain. Ya, sehingga jangan kita sibukkan untuk mengurusi kesalahan orang lain. Oh, si anu tidak pernah sholat, si anu. Sementara bagaimana kondisi kita? Sudah benarkah ibadah kita? Sudah benarkah akidah kita? Sudah benarkah ilmu kita? Ya, memang kita wajib saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Namun ingat, yang pertama kali yang harus kita nasihati adalah diri kita. Perbaiki diri kita. Dan inilah tujuan kita belajar agama. Raf'ul jahli an nafsihi wa ghairi. Kita belajar agama adalah untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita sholat di atas ilmu agama, ketika kita puasa di atas ilmu agama, benar-benar ini dicontohkan oleh Nabi, benar-benar ini dari Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas sangkaan, bukan karena kebiasaan orang tua kita. Ya. Bukan karena perkiraan, karena memang dibangun di atas keyakinan. Benar ini dicontohkan oleh Nabi. Pertama kali angkat kejahilan dari diri kita. Kemudian setelah itu kepada saudara kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kita tambahkan yang kedua sebelum kita tutup. Penyebab yang kedua, terhalangnya pintu hidayah masuk ke dalam hati seorang hamba. Kata beliau rahimahullah taala adalah raqfatuhum fil ilmi wa tarkuhul amal. Senang untuk belajar agama, alhamdulillah senang. Ini nikmat. Akan tetapi dia jauh dari mengamalkan ilmunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar agama, syukuri jamaah sekalian. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jangan sampai kita meninggalkan mengamalkan ilmu itu. Sebab pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak pernah berbuah. Kita tanam durian untuk apa? Biar ada buahnya yang bisa dipanen. Tapi kalau duriannya sepanjang tahun selama dia hidup tidak pernah berbuah, apa guna-gunanya? Paling kalau sudah besar, ya ditebang saja. Jadikan papan, balok-balok. Tapi tujuan kita tanam untuk buah. Ilmu yang tidak ada amalannya seperti pohon yang tidak pernah berbuah, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, itu terpuji. Itu tetap mendapatkan kebaikan dengan ilmunya, walaupun tidak mengamalkannya. Dia tahu ini kewajiban sholat tapi tidak pernah sholat. Dia tahu ini kewajiban puasa tapi tidak pernah puasa. Apa gunanya? Kata beliau, seandainya berguna ilmu tanpa amalan, maka Allah tidak akan mencela kaum Yahudi. Seandainya. Kenapa kaum Yahudi? Karena kaum Yahudi itu
orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu tidak lepas dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kapan diangkat derajatnya? Ketika dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan hanya berilmu saja. Jadi tidak cukup kita ikut majelis ilmu. Tidak cukup hanya kita belajar agama. Tetapi ingat, kewajiban kita yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu itu. Baru Allah akan membukakan pintu hidayah. Kalau tidak, maka terus-menerus pintu hidayah itu akan tertutup. Dia senang belajar agama, tapi tidak ada amalannya. Apa gunanya? Di dalam surah Al-Isra, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Al-Imam atau salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata ketika menafsirkan ayat ini, "Takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Ketika menafsirkan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala menjamin. Ya, jaminan dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Enggak cukup hanya baca Quran. Tapi harus juga mengamalkan Al-Qur'an. Apa jaminan dari Allah bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya? Allah yadhilla fid dunya, tidak akan tersesat di dunia. Berarti dia dapat hidayah. Walaupun semua orang membencinya, dia tidak akan tersesat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, tidak akan sengsara di akhirat. Walaupun di dunia dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, di akhirat tidak akan sengsara selama-lamanya. Ini keutamaan yang kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan syarat apa? Mempelajarinya dan mengamalkannya. Kalau tidak, apa yang terjadi? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling dari petunjuk, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, atau dia mempelajarinya tidak mau mengamalkannya, maka sungguh Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepadanya. Walaupun dia adalah orang yang kaya di dunia, sempit. Walaupun dia tinggal di dalam istana yang sangat megah, yang sangat luas, maka dia akan merasa sempit. Dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun mengatakan, "Ya Allah, mengapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal kami di dunia dalam dahulunya dalam keadaan melihat?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Demikianlah karena kalian dahulu di dunia melupakan Al-Quran dan Sunnah, sekarang kalian pun akan dilupakan." Lihat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan jamaah. Karena kita di dunia tidak pernah mau belajar Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengamalkannya, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita melupakannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan dari Allah? Demikian pula kalian akan dilupakan di akhir. Bagaimana kondisi kita jamaah kalau Allah melupakan kita?
Mungkinkah kita akan selamat? Mungkinkah kita akan masuk ke dalam surganya? Sementara keselamatan itu datangnya dari Allah, sementara surga itu adalah miliknya Allah. Keselamatan itu adalah miliknya Allah, hidayah itu datangnya dari Allah. Sementara kita melupakan Allah, kita melupakan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mau belajar agama, kita tidak mau mengamalkannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ya'ti bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna fid dunya, akan didatangkan Al-Quran dan orang yang ahli Al-Quran yang mereka waktu di dunia mengamalkan Al-Quran. Ingat, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dua. Tidak pernah terlepas. Bukan hanya belajar, tapi mengamalkan ilmunya. Apa keutamaan bagi mereka? Akan datang. Kata Nabi, "Taktumu suratu Al-Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima." Yang mana Al-Quran itu didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Siapa yang sering membacanya, mengamalkannya, akan datang pada hari kiamat. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Untuk menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu akan membela. Sehingga Al-Quran itu hanya dua kondisinya saja. Al-Quranu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu sebagai hujjah bagimu, dia akan memberikan pembelaan kepadamu. Iya, dia akan memberikan kebaikan kepadamu. Kalau tidak, Al-Quran yang akan membongkar seluruh kejelekan-kejelekan. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang kedua yang kita sampaikan, ya. Di antara perkara-perkara yang mengalami hidayah masuk ke dalam hati seorang hamba. Ya. Terakhir, kami simpulkan bahwasanya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Ketika kita bisa mengenal kebenaran, mengenal kejelekan, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita bisa mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ya, kita bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seharusnya setiap dari kita senantiasa menjaganya. Jangan sampai hidayah itu terlepas, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita sendiri. Ingat, dunia dan seisinya itu tidaklah bisa kita bandingkan dengan hidayah ini. Hidayah yang sangat mahal harganya. Dan hidayah, ya, itu di antara penyebab tertutupnya pintu hidayah, terhalangnya pintu hidayah masuk ke dalam hati manusia. Itu di antaranya disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Syaqiq bin Ibrahim Al-Azdi. Itu ada 6 yang kita sebutkan pada kesempatan ini, ada 2. Yang pertama adalah istighalun bin ni'mah an syukriha, ya, berupaya untuk merasakan nikmat namun dia jauh dari kesyukuran. Hati-hati. Ya. Nikmat Allah sangat banyak. Ya. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka ini di antara penyebab tertutupnya pintu hidayah. Yang kedua, raghbatahum fil ilmi wa tarkuhum al-amal. Ya. Senang untuk belajar agama namun dia jauh dari mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka amalkan ilmu itu. Ya, sebab ilmu, kata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu adalah yazilu syakka anka wad darar, yang menghilangkan syubhat dan syahwat dari dirimu. Ya, menghilangkan keraguan-keraguan, kerancuan dalam berpikir, keraguan-keraguan dalam berakidah. Nah, dia yakin. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang menghilangkan syahwat dalam dirimu. Cinta dunia, cinta harta. Nah, seluruhnya karena ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan yang saleh, ini yang akan memberikan, ya, hidayah, menjadikan hidayah itu masuk ke dalam hati-hati seorang hamba. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.